Halo semua, kembali lagi di Nabla. Nah, jadi untuk Nabla kali ini, saya akan menjelaskan terkait penerapan hukum Gauss yang ada di video sebelumnya, di mana hukum Gauss ini akan kita gunakan untuk menghitung medan listrik pada sebuah benda tertentu. Nah, bedanya dengan metode partisi di video sebelumnya, metode hukum Gauss ini bisa digunakan untuk benda-benda yang tergolong bentuknya adalah sederhana. Nah, jadi di sini akan dijelaskan untuk bola konduktor dan juga bola isolator. Apa perbedaannya? Jadi, untuk bola konduktor, bola ini memiliki muatan hanya tersebar di permukaan bolanya saja. Sedangkan dalam bolanya itu tidak ada muatan. Makanya kenapa? Untuk bola konduktor, medan listrik di dalam bola sudah pasti sama dengan 0. Karena tidak ada muatan sehingga tidak akan ada efek Gauss yang ditimbulkan. Karena tidak ada apa? Tidak ada namanya permukaan Gauss. Nah, apa itu permukaan Gauss? Permukaan Gauss itu adalah daerah yang ditimbulkan oleh sebaran muatan itu. Nah, di sini karena di dalamnya tidak ada muatan, maka medan listrik dalam bola konduktor akan bernilai 0. Nah, bedanya dengan bola isolator itu muatannya tersebar merata di seluruh permukaan bola, baik dalam maupun di sini, di dekat dengan permukaan bola, sehingga nanti hukum Gauss-nya akan ada di dalam, di bola maupun di luar bola. Nah, di sini kita bisa gunakan persamaan hukum Gauss, yaitu integral E dot dA sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Di mana Q enclosed itu sendiri rumusnya itu rho dikali VG. Di mana rho itu adalah rapat jenis muatan ya, dan VG itu adalah volume Gauss atau volume yang terjadi di daerah Gaussian ini. Nah, rho itu apa? Rho itu adalah rapat jenis ya, yaitu adalah muatan dibagi dengan volume. Nah, di sini untuk menentukan medan listrik di bola konduktor ini, kita bisa gunakan yang pertama, jika dia di permukaan bola, maka Q enclosed-nya akan menjadi rho dikali VG. Nah, rho-nya itu apa? Muatan dibagi dengan volume. Volumenya apa? Volume bolanya. Berarti 4/3 PR pangkat 3. Nah, volume Gaussiannya adalah daerah yang ditentukan oleh Gauss itu sendiri atau ditentukan oleh muatannya itu. Nah, di sini volume Gauss-nya adalah permukaan bolanya. Berarti volumenya juga 4/3 PR pangkat 3, sehingga ini akan menjadi Q. Q enclosed-nya sama dengan Q. Maka kalau kita masukkan ke sini, Q enclosed per epsilon 0. Nah, E-nya kita bisa keluarkan, dA-nya adalah luas permukaan bola. Berarti luas permukaan bola di sini, yaitu adalah 4 VR kuadrat. Berarti sama dengan Q per epsilon 0. Maka medan listriknya adalah Q per 4pi epsilon 0 R kuadrat. Ini untuk medan listrik di permukaan bola. Nah, sedangkan kalau di luar bola, kita sebut saja misalkan jaraknya adalah R kecil ya. Nah, dengan metode dan cara yang sama, kita akan dapatkan untuk di luar bola, yaitu Q per 4pi epsilon 0 R kecil kuadrat. Ini untuk di luar bola. Karena jaraknya adalah R. Kita akan gunakan metode yang sama. Q enclosed-nya dulu dicari, lalu kemudian di sini dA-nya adalah permukaan Gauss-nya. Permukaan Gauss-nya di sini. Berarti luasnya adalah 4pi R kecil kuadrat. Karena R kecil itu adalah jarak dari pusat ke luar. Itu untuk yang bola konduktor. Nah, selanjutnya untuk bola isolator, perbedaannya dengan bola konduktor adalah bola isolator itu di permukaannya itu tersebar merata seluruh muatannya. Jadi baik di dalam, di permukaan maupun di luar akan ada medan listriknya. Nah, pertama akan kita tinjau adalah untuk medan listrik di dalam bola. Jadi untuk medan listrik dalam bola itu adalah daerah yang saya arsir ini ya. Yang warna biru ini adalah daerah Gaussiannya. Jadi kita gunakan persamaan yaitu Q enclosed sama dengan rho dikali volume Gaussian. Nah, rho-nya itu adalah Q dibagi volume. Nah, di sini volumenya adalah volume bola yang besar, yaitu rho sama dengan berarti Q dibagi 4/3 pi R besar pangkat 3. Nah, volume Gaussiannya
Volume Gaussian adalah volume yang timbul di daerah Gaussiannya. Daerahnya di mana? Daerah yang di hasil ini. Berarti kita gunakan 4/3 pi R kecil pangkat 3. Karena daerah Gaussiannya itu memiliki jari-jari sebesar R kecil. Dan daerahnya juga berbentuk bola. Nah, sehingga kita akan dapatkan Q enclosed-nya atau total muatan Gaussiannya adalah Q per 4/3 pi R pangkat 3 dikali 4/3 pi R kecil pangkat 3. Ini bisa dicoret, maka Q enclosed-nya sama dengan Q R kecil pangkat 3 per R besar pangkat 3. Nah, sekarang baru kita masuk ke yang di dalam. Berarti gunakan rumus hukum Gauss. dA sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Nah, dA ini adalah luas permukaan daerah Gaussiannya. Di mana? Yaitu di sini. Di daerah bola kecil ini ya. Berarti E dikali luasnya gimana? 4 pi R kuadrat. Ingat, R kuadrat yang kecil ini atau R kecil ini adalah daerah Gaussiannya. Sama dengan Q enclosed-nya tadi, Q R pangkat 3 per R besar pangkat 3. Nah, R-nya kita bisa coret, sehingga E-nya atau medan listriknya adalah jadi QR per 4pi R besar pangkat 3. Ini adalah medan listrik di dalam bola. Nah, kemudian untuk E di permukaan, yaitu jari-jarinya atau R kecilnya atau jarak Gaussiannya akan sama dengan jari jarinya. Sehingga akan dapat E sama dengan Q per 4pi R kuadrat. Jangan lupakan apanya? Epsilon 0. Nah, kemudian untuk E di luar bola, R-nya lebih besar daripada jari jarinya. Berarti daerahnya di sini ya, daerah yang berwarna biru ini. Sehingga rho-nya itu akan menjadi Q per 4/3 pi R pangkat 3 dikalikan dengan volume Gaussiannya adalah 4/3 pi R besar pangkat 3. Karena di sini adalah di luar bola, maka volume Gaussiannya yang ditimbulkan apa? Yaitu adalah jelas volume bola yang besar. 3 sama dengan Q. Maka kita akan dapat Q enclosed-nya adalah Q. Ini adalah untuk Q enclosed. Ini adalah rho-nya. Ini adalah untuk VG-nya. Maka akan dapatkan E-nya sama dengan Q per 4pi epsilon 0 R kecil kuadrat. Kenapa? Karena luasnya adalah luas permukaan Gaussiannya itu menggunakan jarak R kecil yang ini ya. Nah, dari pusat ke daerah luar bolanya. Seperti itu. Jadi, untuk bola konduktor dan isolator, apa yang kalian perlu pahami? Yang pertama adalah ini, mencari Q enclosed, yaitu rumusnya adalah rapat muatan dikalikan dengan volume Gaussian. Ingat, volume Gaussian itu adalah volume yang ditimbulkan pada daerah yang kita tinjau atau kita ingin lihat Gaussiannya, atau volume daerah Gauss-nya, volume permukaan Gauss. Lalu kalau V yang besar adalah V total, yaitu volume dari seluruh bendanya itu, atau seluruh bagian dari bolanya itu. Makanya kita gunakanlah volume bolanya. Itu karena jari-jarinya adalah R besar untuk jari-jari bolanya, maka volumenya adalah 4/3 pi R besar pangkat 3. Oke, jadi ini untuk yang di luar bola, ini di luar bola. Kemudian ini adalah untuk di permukaan bola, dan ini adalah untuk di dalam bola. Jadi ini adalah penerapan hukum Gauss, yaitu di bola konduktor dan bola isolator. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menerapkan persamaan hukum Gauss dan juga rapat muatan, serta bagaimana kita menentukan bagaimana volume Gaussian dan juga volume keseluruhan. Oke, itu aja untuk hukum Gauss. Selanjutnya akan aku jelaskan terkait bagaimana penerapan hukum Gauss di silinder. Jadi, sekarang kita masuk ke silinder. Ayo. Oke, jadi kalau untuk silinder ini, ya kita misalkan ada sebuah batang panjang, di mana ada rapat muatannya itu adalah lambda, yaitu muatan persatuan panjang,
di mana batang ini memiliki panjang L. Nah, di manakah daerah Gaussiannya? Daerah Gaussiannya itu adalah di sekitar batangnya ini ya, yang dimana ini akan berbentuk seperti selimut tabung. Jadi kalau misalkan digambarkan seperti ini adalah selimut tabungnya, terus ini adalah batang panjangnya. Jadi daerah Gaussiannya adalah di sini. Nah, seperti ini ya. Sehingga Q enclosed-nya atau muatan totalnya adalah lambda dikalikan dengan L. Di mana L itu adalah panjang dari batangnya dan lambda itulah rapat muatannya. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan Gauss, yaitu integral E dot dA sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Nah, di sini dA-nya adalah luas permukaan. Luas permukaannya apa yang dipakai? Luas permukaannya adalah luas dari selimut atau luas dari selimut tabungnya ini. Sehingga luas selimut tabung rumusnya adalah 2πr L sama dengan lambda kali L dibagi dengan epsilon 0. Sehingga akan didapatkan bahwa medan listrik di permukaan ini, di permukaan Gaussian di luar batang ini, itu sama dengan lambda per 2pi epsilon 0 R. Seperti itu. Nah, jadi itu tadi adalah beberapa penjelasan terkait penerapan hukum Gauss. Jadi, kalau hukum Gauss kita bisa gunakan untuk benda-benda yang bentuknya lebih sederhana, sedangkan kalau misalkan bentuknya itu sedikit lebih rumit, kita akan gunakan metode partisi yang ada di video sebelumnya. Oke teman-teman, jadi itu penjelasan terkait hukum Gauss. Selanjutnya akan kita jelaskan materi yaitu tentang potensial listrik. Stay tune di video selanjutnya.